Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Tisna Widnyana, peserta PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. Bidang ilmu, Pendidikan Agama Hindu, LPTK Stah Negeri Empu Kedoran Singaraja. NIM 2401 171237. Nomor pendaftaran 97427676 68130242. Siap melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 4 Mengui pada kelas 9F dengan materi Budaya Hidup Bersih dan Sehat menurut Kitab Suci Weda. Om Santi 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 Om. Ada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Apa kabar di pagi hari ini? Baik. Baik semua? Ya. Oke, hidup sehat ya. Ya. Dengan hari ini kita budaya hidup bersih dan sehat. Kitab Suci Weda. Sebelum lanjut, kita awali dengan berdoa. Dan semua kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, begitu semuanya duduk bersiap. Ketua kelas silakan dipimpin untuk kegiatan berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita berdoa. Kita mohon keselamatan dan semuanya lancar. Sekarang kita lanjut untuk absensi dulu ya. Ngecek kehadiran anak-anak apakah berapa ini. Igede Buana Jaya. Hadir. Sastra Wiguna. Izin. Arya Wiraguna. Hadir. Yor. Hadir. Kemudian lanjut Dwi Pramana. Hadir. Mas Sukawibowo. Enggak? Setelah absensi. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi, Bapak mengadakan tes sebagai pemahaman awal kalian. Mengingat materi kemarin kan kemarin maksudnya ya minggu lalu ya yang sudah dipelajari apa itu makna budaya hidup bersih dan sehat, yang mana bersih, yang mana sehat ya. Sekarang Bapak mau mengadakan tesnya lewat aplikasi Kahoot namanya. Keluarkan HP kalian, siapkan diri dan tes budaya hidup bersih dan sehat. 3, 2, 1. Sama di bawah menunjukkan. Habis. Ada yang lain itu. Udara jadi segar dan bersih. Ini waktu. Nah, berikutnya kita lihat video. Ini karena terima tangannya ya. Kemudian setelah ini adalah akan Bapak penyampaian video pembelajaran. Ini sama juga menggali mengingat materi yang sebelumnya agar terbuka pikiran kalian untuk pertemuan yang sekarang untuk penerapan budaya hidup bersih dan sehat. Ya, silakan di HP-nya dulu, kita simak videonya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti.
di mana WDA ini mengajarkan hidup bersih dan sehat yang harus dibudayakan. Budaya itu menjadi suatu kebiasaan. Ya, ada tadi tingkatan di Ayurveda yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Pertama ada ahara tentang makanan, kedua ada wihara tentang kehidupan yang baik, apa ya, yang teratur, yang biasa, tidak ada yang terlalu. Tidur cukup, tidak ada begadang, tidak menahan ada buang air kecil, buang air besar, tidak. Yang nomor 3 ada ausada. Ausada itu tentang mengkonsumsi jamu, vitamin. Vitamin itu maksudnya yang alami juga. Dan itu yang sekarang yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah penerapan daripada budaya hidup sehat. Bagaimana kalian menerapkannya? Ya, nanti Bapak akan menyajikan video, tapi nanti video tentang satu masalah, karena dalam proses pembelajaran hari ini Bapak menggunakan itu strategi namanya PBL, Problem Based Learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, Bapak akan menampilkan video berbasis masalah yang memang terjadi, dan Bapak akan ambil di satu sumber di YouTube, itu memang masalah yang terjadi di lingkungan. Jadi kalian diskusikan, kalian bedah nanti dengan kelompok kalian di bagian setelah video itu. Dan kita simak dulu videonya, cermati dengan baik. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Kenapa? Nah, Apa yang ada? Apa menyebabkan banjir. kalau sampahnya salah dibuang? Boleh dibuang sampah sembarangan? Ya. Ya, nanti pembuangan sampah juga harus dipilah. Soalnya tadi ada di video, ada organik, ada anorganik, ada dan yang lainnya kita dikasih lagi. Organik bisa dijadikan pupuk, anorganik ini lah yang harus dikondisikan bagaimana caranya biar tidak berserakan. Dan itu satu masalah yang terjadi, di mana kitab suci mengajarkan, ya beda mengajarkan kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Yang terjadi adalah kenapa tidak terbiasa, kenapa tidak budaya hidup bersih dan sehat. Dan sekarang kita adopsi dibawa ke sekolah, itu kan di lingkungan. Coba kalian pikirkan lingkungan sekarang, lingkungan sekolah kalian. Ya, yang terdekat dulu, yang terdekat. Bagaimana keadaan sekolah kalian? Dan bagaimana kondisinya? Sampahnya mungkin atau apa? Dan itu jadi satu masalah. Ya, satu masalah yang harus nanti kalian pecahkan. Ya, yang harus kalian pecahkan nanti, dan menggunakan metode diskusi dengan kelompok. Dan ya Bapak akan menugaskan kalian membentuk kelompok, dan silakan cari kelompok kalian sesuai kelompok yang diskusi minggu lalu. Itu aja, oke? Ya, kita cari kelompok kalian dulu. Nanti lebih lanjut akan Bapak bimbing dalam perjalanan. Silakan dicari dulu. Nah, penyelesaiannya daripada masalah ini adalah Kalian diminta untuk mencari satu solusi. nah dari masalah yang terjadi tadi, masalah kebersihan lingkungan. Mengapa
budaya hidup bersih dan sehat itu belum terbentuk dan belum berbudaya di sekolah. Kalau kalian mungkin sudah dari diri sendiri, saya sudah Pak. Tapi penerapannya bagaimana? Ya, kurang, belum. Sekarang coba kalian apa enggak sebagai kader, dah, yang tahu hidup bersih, yang tahu hidup sehat. Sekarang apa solusinya? Dah, silakan laksanakan diskusi, dipandu dengan LKPD yang Bapak berikan. Kemudian langkah-langkahnya ada. Tuliskan pendapat, analisis dampak, solusi tindakan, rencana aksi. Ini kalian nanti diarahkan untuk ke pembuatan slogan atau poster ajakan untuk membudayakan hidup bersih dan sehat. Yang nulis LKPD 1 orang. Yang menyelesaikan tulisan untuk ininya, jika sudah dapat materi untuk ajakannya, kata-kata untuk ajakannya itu, dan itu buat 1. Dan buat di kertas A3 yang Bapak bagikan, itu tentang ajakan hidup bersih dan sehat. Dan silakan digali informasi mungkin dari buku. Kalau kurang dari buku, kalian bisa gunakan HP kalian. Dan cari informasi di internet. Dan 20 menit ke depan cukup. Selesaikan. Silakan dieksekusi. Dah, desain tulisan aja buat. Ya tidak lama nanti desain tulisan aja sesuai yang kalian dapat nanti. Bagaimana kata-kata yang bisa mengajak? Dan kata-kata yang bisa mengajak teman-teman kalian, warga sekolah untuk membudayakan hidup bersih dan sehat. Kenapa milih yang ini? Dah, yang di sini tulis. Ya, kenapa kamu milih kata-kata yang di atasnya? Ya, yang gampang-gampang buat. Jangan terlalu, kalian diminta mencari solusi. Jangan solusinya itu yang terlalu susah untuk diaplikasikan. Cari solusi yang memang gampang untuk kalian mengajak teman kalian. Baik, sudah selesai semua anak? Sudah, oke. Kalau sudah, kita siap-siap presentasi ya. Ini yang pertama, kelompoknya Resya. Tangan dulu Pak. Silakan. Yang lain perhatikan. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas perlu ditanyakan, silakan. Silakan Resya dimulai. Panganjari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semua. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum kami mulai ke pembahasannya, marilah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resya. Saya Nanda Sintiani. Topik yang telah kami buat pada pembuatan slogan atau poster, yaitu kami memilih slogan yang berjudul "Mari cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sehat adalah tanggung jawab kita." Isi pesannya yakni Weda mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai sarana menjalankan dharma. Cuci tangan adalah tindakan kecil yang penting untuk mencegah penyakit dan melatih disiplin diri. Jadi itulah judul dan isi pesan dari slogan yang telah kami buat. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Ya, Silakan. silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana mencuci tangan bisa menjadi bentuk tanggung jawab spiritual? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Karena menjaga tubuh tetap sehat adalah bentuk menghormati anugerah yang lebih dan bagian dari menjalankan dharma.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Oke, cuci tangan. Pak, tulis sana. Tulis sana. Ya, slogannya. Nanti biar bisa kita simpulkan. Sehat, tanggung jawab kita. Sudah ya, semua sudah presentasi. Ini hasilnya. Ada mencuci tangan. Ini kegiatan yang mudah ya. Mudah sekali ini dilakukan sebenarnya. Hal yang mudah dengan begitu banyak manfaatnya, banyak sekali. A, B, C. Selain bersih dan juga sehat jadinya. Yang nomor 2, ayo buang sampah di tempatnya. Tunjukkan dharma lewat tindakan. Tadi pertanyaannya ada, apa hubungannya dharma dengan membuang sampah? Dan ketika kita membuang sampah, ini adalah perbuatan baik. Baik itu apa? Dharma. Dan terakhir, setelah melakukan tindakan ini, ada disiplinitasnya, ada kebiasaan yang dilakukan dengan disiplin. Kita bisa menemukan dari sini sekarang. Ayo hidup bersama dan sehat, wujudkan Rita Karana di. Nah, jadi ajakan daripada kalian yang kalian hasilkan ini sudah menyatakan, sudah bisa mengajak rekan, mengajak warga sekolah untuk membudayakan yang disebut dengan budaya hidup bersih dan sehat yang diajarkan oleh Weda. Itu ya. Artinya apa daripada tujuan kita, bagaimana kalian nanti menerapkan, sudah kalian eksekusi dengan namanya slogan. Ya? Sudah jelas? Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mengisi apa namanya jenuh kalian tadi menggambar. Ya, kita bangkitkan lagi lewat Pak mau kasih ice breaking. Boleh? Boleh ya, kita nari-nari ya. Sam. Nyanyi. Wow. Oke. Jangan duduk. Apa akan memberikan tes formatif dalam bentuk kuis menggunakan aplikasi Quizzes. Dan siapkan HP kalian. Pak akan berikan linknya. Ya, tadi sudah kita lalui kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, pertama yang ingin Bapak tanyakan adalah pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran? Budaya hidup sehat. Bagaimana itu harus diterapkan ya sehari-hari? Mana porsi untuk membantu, mana porsi belajar, mana porsi bermain. Ya, yang jelas belajar dengan lebih giat, dengan lebih baik. Pasti hasil belajarnya memuaskan. Untuk yang dimasak, menyenangkan. Sudah? Untuk kegiatan hari ini cukup? Berarti materi kita di budaya hidup bersih dan sehat itu sudah memasuki di penerapan, itu sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas, bukan membahas lagi, kita akan melakukan evaluasi tes formatif, yaitu ulangan harian. Kita bertemu lagi minggu depan. Dah. Jadi sekarang kalian sudah belajar, sudah memahami, sudah evaluasinya juga sudah. Ya. Hari ini untuk mengakhiri kegiatan, ya, mari kita bersyukur kembali karena telah berikan keselamatan dalam melakukan aktivitas hari ini dengan berdoa. Ya,
Setelah berdoa, mari kita tutup pembelajaran dengan Paramo Santi. Silakan kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Doa sano. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Paramo Santi.